Hidup yang bermakna bukan artinya hidup yang mudah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Life Worth Living karya Matthew Croasmun, Miroslav Volf, dan Ryan McAnally Lynch. Buku ini membahas apa yang membuat hidup bermakna. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar kita seringkali mengejar sebuah keinginan, menggapai sebuah tujuan tertentu, dan mengikuti norma sosial tanpa bertanya, kenapa kita melakukan semua hal tersebut. Ambisi pribadi yang berusaha kita capai belum tentu sejalan dengan nilai yang ada di dalam diri, dan apakah semua ini membuat hidup kita bermakna atau tidak. Pertanyaan ini akan menjadi refleksi diri soal apa yang kita inginkan dalam hidup. Karena sebenarnya bukan soal hidup yang cuma sekali, tapi kematian yang hanya sekali. Kita bisa memilih untuk hidup setiap hari, asalkan kita tahu bagaimana caranya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mencari hidup yang bermakna. Ketika bicara sebuah hidup yang bahagia, apa yang muncul di pikiranmu? Apakah kalimat ini memunculkan gambar sebuah kapal pesiar, restoran bintang 5, pakaian mahal, dan kenikmatan setiap hari? Seringkali kita mengkaitkan hidup yang bahagia dengan kenikmatan duniawi. Memang tidak ada yang salah menikmati kenyamanan yang bisa dibeli dengan uang. Tapi apakah memang ini yang harus kita kejar dalam hidup? Mungkin ada masanya kita berhenti sejenak lalu bertanya, hidup kok gini-gini aja ya? Apa sih yang saya cari dalam hidup? Momen ini ibaratnya kita sedang menyelam ke laut yang dalam. Penulis membagi 4 tingkatan dalam hidup. Pertama, autopilot. Di tingkat ini, kita mengambil tindakan berdasarkan kebiasaan. Kita melakukan sesuatu ya karena itulah yang kita lakukan. Di tingkat kedua adalah effectiveness. Kita mulai melakukan kontemplasi diri ketika kebiasaan yang kita jalani tidak membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita mungkin bertanya, apakah yang saya lakukan sekarang membantu saya mencapai apa yang saya inginkan? Ketiga, self-awareness. Ini adalah fase di mana kita membandingkan apa yang ada di luar diri dengan apa yang kita inginkan di dalam diri. Lalu menciptakan sebuah visi bagaimana bisa menggabungkan keduanya. Kita mungkin bertanya, apa sih yang kita mau dalam hidup? Terakhir adalah self-transcendence. Ini merupakan fase di mana kita mengukur validitas dari visi yang kita punya dengan harapan mencari kebenaran. Kita mungkin bertanya, apa sih yang layak untuk kita inginkan? Di tingkat pertama merupakan soal mengambil tindakan, sedangkan di tingkat kedua hingga keempat berada dalam bentuk refleksi diri. Tidak semua hal yang kamu inginkan layak untuk diperjuangkan. Mungkin kalimat ini bisa membuatmu berhenti sejenak dan melakukan refleksi diri soal naluri dasar dari hasrat dan tujuan. Mayoritas orang seringkali menjalani hidup tanpa banyak berpikir soal apa yang dilakukan. Nggak masalah. Namun, kadang kita perlu berhenti sejenak dan bertanya. Mungkin kita perlu bertanya bagaimana caranya lebih efektif, bagaimana caranya lebih efisien. Wajar saja di era serba cepat dan kompetitif, kita selalu ingin jadi yang terdepan. Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih yang kita inginkan? Apakah kesuksesan dalam bekerja beneran penting buat kamu? Atau mungkin ada keinginan terdalammu yang lain. Misalnya punya waktu yang lebih banyak dengan teman dan keluarga, punya waktu untuk menggali kreativitas diri, dan sebagainya. Refleksi diri ini penting untuk memahami keinginan dan aspirasi di dalam diri. Kedua, tidak ada satu hidup bermakna yang paling benar. Pertanyaan terbesar manusia bukanlah apa yang kita inginkan, tapi apa keinginan yang layak untuk diperjuangkan. Jawaban dari pertanyaan ini berisi apa itu hidup yang bermakna, inti dari keberadaan kita di bumi, dan apa artinya kita bertumbuh sebagai manusia.
Namun sayangnya, tidak ada jawaban yang pasti. Setiap orang punya jawaban yang berbeda atas pertanyaan ini. Bagi filsuf seperti Aristoteles adalah seorang manusia bebas yang bisa memiliki harta atas namanya sendiri. Bagi Friedrich Nietzsche adalah seorang seniman yang punya privilege tertentu sehingga dibebaskan dari pekerjaan sehari-hari. Hal yang sama juga dialami orang biasa. Ada yang merasa kalau hidup yang bermakna adalah hidup dengan berkelimangan harta. Yang lain punya pandangan kalau hidup yang bermakna itu memiliki keluarga utuh dan harmonis. Gak masalah, inilah indahnya kehidupan. Kita perlu belajar untuk merangkul perbedaan. Ada dua alasan kenapa hal ini penting. Pertama, berpura-pura kalau perbedaan ini tidak ada merupakan aksi yang tidak jujur. Kedua, menghambat kita untuk belajar. Bisa saja sudut pandang yang berbeda memberikan warna baru dalam hidup. Mungkin saja selama ini kita kurang berpikir secara cermat, atau kita melupakan sebuah nilai yang penting. Di sisi lain, jika kita bisa bersikap dewasa dan berdiskusi hal ini dengan produktif, maka hal ini bisa saja mempertajam nilai yang kita anut dan memperteguh keyakinan kita soal hidup seperti apa yang kita inginkan. Ketiga, pertanyaan besar dalam hidup. Jika kamu mendengar atau menonton informasi ini, kemungkinan besar kamu masih hidup. Benar kan? Tapi apa sih artinya untuk hidup? Apa tanggung jawab yang muncul dari kehidupan yang kita jalani? Entah kamu merasa kita punya tanggung jawab atau tidak sebagai manusia, penulis menyebut bagian ini sebagai the question. Pertanyaan ini berisi berbagai pertanyaan lain yang terhubung satu sama lain. Contohnya gini, apa yang paling penting? Hidup yang bermakna itu seperti apa? Dan kepada siapa kita perlu menjawab? Kita bahas satu persatu ya. Pertama, apa yang paling penting? Ini bukan hanya soal memuaskan hasrat dan keinginan, tapi kita perlu memastikan apakah visi yang kita punya sesuai nggak dengan nilai yang kita anut, kebenaran yang kita percayai, dan apa yang kita rasa benar. Kedua, hidup yang bermakna itu seperti apa? Setiap orang tentunya punya jawaban yang berbeda. Mungkin bagi orang yang dipenjara, kebebasan merupakan hal paling penting bagi dirinya. Bagi orang yang terlahir dalam kemiskinan, bisa makan setiap hari merupakan sebuah hidup yang didambakan. Apapun itu, perlu diingat, hidup yang bermakna bukan artinya hidup yang mudah. Terakhir, kepada siapa kita menjawab? Apa tanggung jawab kita sebagai manusia? Apakah kita punya tanggungan? Seberapa besar tanggung jawab kita pada sesama? Menjawab semua pertanyaan ini ibarat menciptakan sebuah resep. Kamu bisa mengambil inspirasi dari banyak orang tua, filsuf terkenal, motivator, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, jangan lupa refleksikan apa yang orang lain anut sesuai atau tidak dengan nilai dan kebenaran yang kamu miliki. Jika sudah, maka kamu siap untuk memasaknya menjadi sebuah hidup yang bermakna bagi dirimu sendiri. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.